Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah, semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah untuk menyambung pengajian kita yang sekitar 2 bulan yang lalu kita telah mempelajari asas atau muqaddimah, pendahuluan daripada sifat-sifat Allah yang 20, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan atau menguraikan tentang sifat-sifat Allah 20 buat orang awam atau untuk orang awam. Tetapi saya melihat ini ramai yang dulu tak hadir, betul tak ini? Muka-muka sudah tua. Kalau dulu masih muda-muda, sekarang sudah ramai yang hadir yang sudah tua-tua. Jadi karena yang hadir ini sudah tua-tua, maka saya nak uraikan sifat-sifat 20 ini tidak terlalu detail seperti saya menguraikan kepada yang masih muda. Nanti kalau saya uraikan seperti orang yang masih muda, saya menganggapnya muda semua. Nanti yang kemarin tak ikut, yang dulu tak ikut, sekarang ikut, jadi pening nanti. Ini Ustadz menjelaskan apa ini kan? Takutnya seperti itu. Maka nanti akan saya uraikan sifat 20. Mengapa ulama menetapkan 20 dan kemana sifat-sifat Allah yang lain dan seterusnya, insya Allah akan kita pelajari pada pagi hari ini. Masa kita untuk sesi yang pertama, nanti sampai pukul 10 suku ya. Jadi 1 jam ke depan terlebih dahulu, kemudian kita istirahat, kita rehat. Dalam beberapa menit, berapa rehatnya? 15 menit, kita sambung lagi. Oke. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para asatidzah yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Pertama-tama boleh dibuka muka surat pertama itu yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Ada gambar satu itu. Yang pertama adalah makrifat sifat Allah. Mengetahui sifat-sifat Allah. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal sifat Allah ini wajib. Karena kalau kita tak kenal Allah, mana mungkin kita akan cinta kepada Allah. Tak kenal maka tak cinta. Kan begitu. Nah, maka kita beribadah kepada Allah mestilah mengenal siapa Allah. Tetapi kita ini kan tidak pernah melihat Allah. Karena melihat Allah ini di dunia hanya berlaku pada Nabi Muhammad saja. Hanya Nabi Muhammad saja yang boleh melihat Allah dengan mata kepala saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Lainnya tak ada, manusia. Berbeza dengan kelak apabila kita di surga.
Kalau kita di surga, siapapun umat Islam yang masuk surga pasti akan melihat Allah. Tetapi pun lama dan sekejapnya itu terpulang pada amal kita. Walaupun kita masuk surga, tapi amal kita agak sikit. Nanti tengok Allahnya. Allah, melihat Allah pun sekejap. Tapi kalau amal kita banyak, kita masuk surga, amal solih kita banyak, maka lama kita akan melihat atau menengok Allah. Dan melihat Allah di surga adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar diterima oleh penduduk surga adalah ru'yatullah, yakni melihat Allah. Nah, karena kita ini tidak melihat Allah, tetapi kita wajib menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tentu kita wajib mengenal sifat-sifat Allah Tuhan kita. Nah, ma'rifatullah atau mengenal ma'rifat sifat Allah ini ada dua metode. Dua-duanya wajib. Yakni ma'rifat secara ijmali. Ijmali ini maknanya global. Globalnya macam mana? Maknanya kita wajib meyakini bahwa Allah ini sangat maha sempurna. Kesempurnaannya tak terhad. Karena jika Allah kesempurnaannya terhad pada sifat 20 misalnya, ini maknanya Allah tidak sangat sempurna. Yang sangat sempurna tidak boleh dibatasi dengan sifat. Yang sangat maha sempurna, nihayatul kamalah, tidak boleh dibatasi dengan sifat. Nah, mengenal sifat Allah maknanya adalah secara global bahwa Allah ini sangat maha sempurna, bersih daripada kekurangan-kekurangan atau sifat-sifat yang tak patut. Oke, jadi itulah makna ijmali, makna ma'rifatullah, mengenal Allah secara global. Ini wajib hukumnya. Jadi kita jangan sampai memiliki anggapan atau keyakinan bahwa sifat Allah cuma 20 sila besar. Tapi yang secara tafsili terperinci kita ketahui untuk sifat wajib Allah memang 20. Sifat mustahil Allah 20. Sifat jaiznya Allah 1. Itu secara tafsili. Tafsili itu secara terperinci kita mesti mengetahui satu persatu. Tetapi kita juga wajib meyakini makrifat secara ijmali, yakni Allah ini sangat maha sempurna. Kesempurnaannya tak terhad. Dan Allah pun bersih daripada segala kekurangan atau sifat-sifat yang tidak patut. Itu makna kita mengenal Allah secara ijmali. Wajib hukumnya. Supaya kita tidak membatasi sifat Allah yang hanya 20 sifat wajibnya. Oke? Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kalian hanya menetapkan sifat Allah 20? Kami tidak menetapkan sifat hanya Allah sifat 20. Sifat Allah sangat banyak. Sifat Allah sangat, karena Allah adalah sangat maha sempurna. Tetapi yang wajib diketahui secara terperinci cuma 20. Tetapi ini bukan bermakna sifat Allah cuma 20. Ini kita kena paham supaya tidak ditohmah oleh kelompok-kelompok seperti Wahabi. Macam mana ini? Asy'ariyah hanya menetapkan Allah sifatnya 20. Kemana sifat-sifat Allah yang lain, kan begitu? Lah mereka pun tak paham, kita pun kadang-kadang juga tak paham. Sama-sama tak paham. Kacau semua kalau sudah seperti ini. Walhal kita wajib mengenal Allah, mengetahui tentang Allah secara ijmali dan secara tafsili. Secara ijmali, Allah sangat maha sempurna, kesempurnanya tak terhad, bersih dari segala kekurangan, bersih dari segala sifat-sifat yang tidak patut.
dan seterusnya. Adapun mengenal Allah secara terperinci, maknanya kita satu persatu wajib kita kenal. Karena kalau kita tidak mengenalnya, mana mungkin kita akan kenal Tuhan. Makanya ulama menetapkan wajib ma'rifatullah, mengenal Allah secara tafsili, secara terperinci. Oke, nah secara terperinci itu sudah ada 3 disebutkan sifat wajib. Ini hukum akli, bukan hukum syar'i. Hukum itu yang sebenarnya ada 3, tapi saya terangkan 2 saja. Ada hukum syar'i, syara', ada hukum akli, hukum logik. Akidah itu mesti logik. Kalau tak logik, macam mana kita menyampaikan kepada orang-orang yang tak percaya wujud Tuhan? Apa kita mau katakan bahwa Allah mengatakan seperti ini? Tentu mereka tak percaya, karena mereka tak percaya Al-Quran dan hadis. Jadi, ada dalil-dalil secara logik, secara akli. Nah, hukum ini ada 2, hukum syara' atau syar'i dan hukum akli. Hukum syara' ini tentang wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Tapi ini bukan yang kita bincangkan kalau kita membincangkan sifat Allah. Sifat Allah ini pembagian secara akli, secara logik. Ya, kalau kita berpikir secara logik, benda itu pasti ada yang wajib ada, yang mustahil ada, yang mungkin ada, mungkin tak ada. Itulah hukum akli, hukum logik. Maka sifat Allah secara tafsili, kita wajib mengenal sifat Allah secara tafsili. Ini asas pembagiannya adalah hukum akli. Tetapi ini juga dibersamai atau bersamaan dengan dalil-dalil syar'i. Contoh ya, contoh. Nanti kita akan urai. Sifat wajib. Sifat apa? Wujud. Wujud itu adalah sifat yang hadir daripada logik. Kalau Allah tidak wujud, mana mungkin ada alam ini? Kan begitu, ini logik kan? Logik. Kalau Allah ini tidak kuasa, mana mungkin Allah boleh cipta alam secantik ini? Ini logik. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah murni karena logik. Kita wajib menetapkan sifat atau asma untuk Allah mestilah melalui dalil. Dalil itu adalah dalil Al-Quran dan hadis. Nah, dalil Al-Quran dan mesti ada Qurannya mana, hadisnya mana. Kemudian ada juga dalil akli. Makanya ini logik. Jadi contoh nanti sifat wujud, dalil aklinya seperti ini, dalil syar'inya atau sam'inya, dalil nakli sama, nakli syar'i sama, syar'inya seperti ini. Oh, Qur'annya seperti ini dalil syaratnya. Atau dalil naklinya. Oh, dalil aklinya, logiknya seperti ini untuk menguatkan. Apalagi kalau kita mengenalkan Allah kepada orang yang tak percaya wujud Allah. Seperti orang-orang etis atau orang Indo disebut ateis. Orang yang tak percaya wujud Tuhan. Macam mana kita sampaikan kepada mereka? Maka kita gunakan dalil sifat wujud Allah yang logik. Karena mereka tidak percaya Quran dan hadis, kita gunakan yang logik. Jadi ini ada dalil syar'inya atau dalil nakli, dan ini sudah saya ulas pada pertemuan yang pertama. Juga ada dalil logiknya. Nah, untuk pembagian sifat-sifat Allah secara tafsili itu memang hukumnya hukum akli. Artinya wajib secara akli, mustahil secara akli, jaiz secara akli. Wajib secara akal kita pasti mengatakan tidak mungkin, yang wujud pasti kuasa. Kalau tak kuasa, mana mungkin cipta alam ini? Ini hukum akli. Ya, nah, sifat wajib Allah secara tafsili itu ada 20. Sudah ada di situ. Sifat mustahil Allah kebalikan daripada sifat wajib, yakni ada juga 20.
Sifat jaiz atau sifat harus ada satu. Kemudian gambar 2. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. Sifat wajib, sifat 20 dibagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah, yakni sifat wujud saja. Kemudian sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqo, mukhalafal, hawadis, qiyamuhu binafsi, wahda, niat. Kemudian ma'ani ada 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Maknawiyah. Maknawiyah ini adalah kelaziman. Maknanya, siapa yang memiliki ma'ani, otomatis pasti dia memiliki maknawiyah. Maka maknawiyah juga ada 7, itu ada silap itu. Qadiron, muridan, aliman, hayyan. Itu silap itu. Ya kan? Ada 6 saja kan? Itu nomornya, itu yang layout itu tersilap itu, yang atur ini. Aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Jadi kalau ma'ani ada 7, maknawiyah juga ada 7. Ini jika kita mengikut manhajnya ulama Asy'ariyah. Itu ada silap ya, boleh dibetulkan ya. Nah, itu yang maknawiyah itu kan ada 6 saja kan. Nah, itu hayyan kan jadi 1 dengan aliman itu. Nah, dibagi apalah kolom atau apa begitu. Oke. Sifat ma'ani dan maknawiyah ini saling berkelaziman. Tadi saya katakan, siapapun yang memiliki ma'ani otomatis memiliki maknawiyah. Atau mudahnya begini, maknawiyah ada karena ma'ani. Ma'ani melahirkan maknawiyah. Itu bahasa mudahnya begitu. Ya, ma'ani mewujudkan atau melahirkan maknawiyah. Maknawiyah ada karena ada ma'ani. Jadi saling berkelaziman antara ma'ani dan maknawiyah. Oke, boleh paham ini? Boleh paham ini yang belakang? Boleh, oke. Nah, ini apabila kita mengikut manhajnya ulama-ulama Asy'ariyah. Kalau kita mengikut manhajnya ulama Maturidiyah, sifat ma'ani tidak hanya 7, tetapi ada 8. Karena mereka menambahkan sifat takwin. Jadi yang populer ini adalah manhajnya ulama Asy'ariyah. Sedangkan manhajnya ulama Maturidiyah sama. Ma'ani ini juga ada 7, tapi ditambahkan lagi menjadi 8. Yakni sifat takwin. At-takwin itu mewujudkan. Nah, ya, sifat apa? Takwin. Ya, sifat takwin. Sifat takwin. Takwin itu mewujudkan. Ya, sifat mewujudkan. Ini menurut manhajnya Maturidiyah. Oke, ini secara global terlebih dahulu. Jadi dalam pikiran kita sudah mengetahui bahwa mengenal Allah, ma'rifatullah itu ada 2. Semuanya wajib. Yakni ma'rifatullah, mengenal Allah secara ijmali, global, dan secara tafsili. Secara global tadi sudah disampaikan, secara tafsili maknanya kita mengetahui satu persatu daripada sifat-sifat yang ditetapkan ulama. Sifat 20 untuk sifat wajib, 20 untuk sifat mustahil, 1 untuk sifat jaiz. Mengikut manhajnya ulama Asy'ariyah. Kalau mengikut manhajnya ulama Maturidiyah, ditambahkan sifat 1 lagi, yakni sifat takwin. Ya, oke. Nah, yang sebenarnya masih ada perbahasan tentang wajib mengetahui dalilnya. Ya, tadi kan mengetahui sifatnya. Ya kan? Nah, sebenarnya masih ada lagi hukum mengetahui dalilnya. Jangan sampai kita ini termasuk muqallid, orang yang taklid dalam akidah. Taklid dalam akidah ini sepakat mazmum, tercela. Contohnya macam mana? Gini,
Misalkan tuan-tuan ini atau puan-puan ditanya, puan, apakah kau tahu Allah itu wujud? Ya, aku tahu Allah itu wujud. Terus kok puan berani cakap seperti itu? Ya, kata Ustadz begitu. Lah terus macam mana kok bisa puan berani mengatakan wujud? Ya, saya tak tahu. Pokoknya saya ikut aja. Ustadz cakap wujud, saya cakap wujud, gitu aja. Ustadz cakap mukhalafat, saya cakap itu aja. Mananya saya tak tahu. Pokoknya saya ikut-ikut Ustadz saja. Saya orang bodoh. Itu tak boleh. Taklid dalam akidah ini haram. Haram. Beza dengan taklid dalam fikah. Kalau taklid dalam fikah bagi orang awam wajib. Berbeza dengan mujtahid. Ini urusan fikah. Tapi urusan akidah kita tidak boleh taklid ikut-ikutan. Ya, ini dalilnya. Kalau tadi kan mengenal sifatnya. Cuman tidak saya sebutkan, tapi tak apa saya sebutkan sedikit. Dalilnya kita pun mesti wajib mengetahui. Cuma begini, mengetahui dalil sifat-sifat Allah. Kalau tadi kan pembagian sifatnya kan ada ijmali tafsiri. Mengetahui dalil sifat supaya kita tidak termasuk orang yang taklid. Itu ada dua juga. Ada ijmali, ada tafsiri. Nah, tapi tidak saya tulis di sini. Secara ijmali, sampai semua orang yang pernah belajar ilmu agama, pernah mendengarkan ilmu agama, sudah memiliki dalil ijmali. Berbeza dengan mereka yang hidup di tengah hutan sendirian. Mungkin saja mereka tidak mengetahui dalil-dalil sifat Allah. Tapi kalau kita hidup di tengah-tengah kalangan, ada pengajian, yakin semuanya pasti sudah mengetahui dalil sifat-sifat Allah. Walaupun kita tidak mampu menyampaikan. Pasti itu. Nah, kan yang wajib secara ain itu mengetahui dalil ijmali. Itu fardu ain. Tuan-tuan dan puan-puan yakin 100% kalau ada 200% sudah punya dalil ijmali tentang sifat-sifat Allah. Walaupun mungkin tidak mampu menyampaikan. Contoh begini. Pasti orang itu berpikir gini, ada telur, pasti ada yang bertelur. Ayam kan? Masa ada telur ini wujud sendiri? Ada najis, pasti ada yang apa? Yang mengeluarkan, kan begitu? Betul atau tak? Adanya alam ini pasti ada yang mencipta. Yang mencipta pasti wujud. Nah, itu pasti ada dalam pikiran kita. Ya kan begitu. Terus ada alam ini yang cantik, pasti yang mencipta ini sangat kuasa. Itu pasti ada dalam pikiran. Apalagi kita hidup bersama dengan muslim para asatidah yang kita dibagi pencerahan tentang agama, dengar nasihat agama. Pasti mereka sudah memiliki atau mengetahui dalil sifat Allah secara ijmali. Karena mengetahui dalil, bukan mengetahui sifat ya. Kalau sifat kan tadi sudah disampaikan. Mengetahui dalil supaya kita tidak taklid, itu tadi saya katakan ada dua. Yang secara ijmali global, itu fardu ain. Secara tafsiri terperinci, itu fardu kifayah. Ya, ini untuk dalilnya ya. Kalau tadi apa sih? Mengetahui sifat. Sekarang mengetahui dalil. Mengetahui dalil sifat ada dua, ada ijmali dan tafsili. Yang ini fardu kifayah. Yang ini fardu ain. Supaya apa? Kita mengetahui dalil sifat supaya kita tidak menjadi orang yang taklid di dalam akidah.
Ya kan? Supaya kita tidak taklid dalam akidah, hanya ikut-ikutan saja. Seperti tadi, cakap, kamu tahu Allah wujud. Saya tahu. Kenapa kamu tahu ya? Ustaz, saya cakap gitu. Lah kok dalam pikiranmu macam mana Allah wujud? Saya tak tahu, saya ikut-ikutan aja. Saya ini orang bodoh. Nah itu namanya mukallid, taklid dalam akidah. Tidak boleh. Ya tak boleh itu. Makanya wajib mengetahui wujud itu. Berpikir. Tapi mengetahui secara ijmali, kata ulama, apabila dia hidup di tengah-tengah para asatidzah, para ulama, para kiai, yakin 100% mereka sebenarnya sudah mengenal atau mengetahui dalil ijmali global. Ada alam ini pasti ada yang mencipta, yang mencipta ya Allah. Kalau yang mencipta mati, mana mungkin ada. Nah, ini pikiran kita pasti begitu. Itu maknanya kita sudah mengetahui dalil secara ijmali. Tapi mengetahui secara tafsili, wajib belajar. Ini levelnya para ulama. Apa tujuan belajar dalil sifat secara tafsili terperinci? Karena untuk menjawab syubhat-syubhat. Ya, syubhat-syubhat ini fardu kifayah dalam suatu negara atau suatu provinsi lah, mestilah ada yang pakar dalam apa? Menjelaskan dalil-dalil secara terperinci daripada sifat-sifat Allah. Bisa begitu. Nah, kita akan coba dalam buku ini akan sedikit demi sedikit memahami secara dalil sifat secara tafsili. Ya walaupun yang sebenar kitab ini atau buku ini diterangkan untuk orang yang awam sangat pun juga tak sesuai. Karena kalau sudah berkaitan dengan dalil ini orang awam apa ya begitu, tapi tak apalah, kita nanti akan urai walaupun tidak semuanya saya uraikan, tapi paling tidak poin-poin terpenting utama dari kitab ini atau buku ini boleh saya sampaikan di sini. Oke. Pertama, ini kita buka muka surat 2. Hukum akli ada 3. Nah, tadi sudah saya sampaikan, hukum itu yang sebenar memang ada hukum syara, hukum akal, ada hukum adat. Tapi saya tak nak jelaskan tentang adat. Hukum adat itu bukan adat. Bukan. Adat itu maksudnya, adat itu kebiasaan kertas kalau dibakar, kebiasaannya adalah terbakar. Itu hukum adat. Bukan kok adat istiadat, itu bukan. Adatnya orang Malaysia beda dengan adatnya orang bukan itu. Tapi adat misalkan orang yang jatuh ke dalam sungai atau misalkan laut, pasti bajunya tubuhnya basah, itu namanya hukum adat. Jatuh itu pasti ke bawah, itu namanya hukum adat, bukan adat istiadat gitu loh. Jadi hukum itu ada 3, ada hukum syara. Syara itu hal haram itu makruh sunnah, ada hukum akal cuma 3. Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Itu. Nah, berkaitan dengan mengkaji atau mempelajari sifat-sifat Allah, kita mengetahuinya melalui dalil akli. Pembagiannya melalui dalil akli. Itu wajib itu maknanya secara logik pasti, ya gitu loh. Tidak mungkin, nah gitu loh. Pasti kan begitu. Pasti yang membuat alam ini ada, wujud. Kalau tak wujud, mana mungkin alam ini ada? Ini namanya wajib akli, bukan wajib kalau tidak dosa. Loh, bukan, ini bukan seperti itu. Jadi Allah memiliki sifat wajib misalnya itu maknanya pasti, tidak mungkin Allah tidak memiliki sifat itu. Nah, itu namanya wajib secara akli. Misalkan Allah wajib memiliki sifat kudrat. Tidak mungkin, pasti Allah memiliki kudrat. Kalau tak memiliki kudrat, pasti kekuasaan dia mungkin tidak mungkin. Itu namanya wajib akli. Kalau mustahil itu kebalikannya.
Jadi kalau kita paham sifat wajib Allah, otomatis kita paham sebaliknya. Sebaliknya itu namanya mustahil. Nah, kalau jaiz itu macam mana? Jaiz itu adapun boleh, tak adapun juga boleh. Seperti bumi ini, adapun boleh, tak adapun boleh. Surga neraka ini jaiz. Kita ini juga jaiz, perkara mungkin. Cuman untuk jaiznya Allah, maknanya adalah Allah nak ciptakan pun boleh, tak nak ciptakan juga boleh. Itu jaiznya Allah. Tapi wajib, mustahil, dan jaiz ini bukan hanya untuk sifat Allah, karena Nabi pun juga memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi wajib itu apa? Yaitu benda yang dalam akal, dalam logik pasti dimiliki. Tidak mungkin tidak dimiliki. Itu wajib. Mustahil tidak mungkin dimiliki. Itu mustahil akli. Jaiz dimiliki pun oke, tak dimiliki pun oke. Wujud pun oke, tak wujud pun oke. Tapi untuk sifat Allah, sifat jaiz Allah, Allah mencipta juga oke, tak mencipta pun juga oke. Maknanya Allah tidak wajib atau mustahil mencipta. Seperti manusia, Allah mau cipta pun oke, tak cipta pun juga oke. Tak ada kewajiban Allah menciptakan manusia. Kan begitu. Itu kurang lebihnya. Nanti boleh dibaca sendiri ya, karena tidak mungkin ini kan sudah 2 kali kan, ini yang sisi kedua. Tapi saya sampaikan lagi tentang masalah ini. Oke. Kemudian hukum akli terkait. Nah, hukum akli yang terkait sifat Allah. Untuk sifat, ringkasnya saja, sifat wajib Allah ada 20. Kenapa kok hanya ditetapkan 20? Karena itulah yang dapat diketahui ulama secara dalil dengan terperinci. Yang lainnya cukup diketahui secara global. Hanya 20 yang dapat diketahui dalilnya secara terperinci. Tetapi bukan bermakna Allah tidak memiliki sifat lain. Masih memiliki sifat lain, tapi cukup diketahui secara global. Karena dalilnya tidak diketahui secara terperinci. Yang dalilnya diketahui secara terperinci hanya 20. Itu ada dalilnya terperinci. Tapi yang lain, karena dalilnya tidak terperinci, maka cukup diketahui secara global. Boleh paham ini? Kenapa kok 20? Bukankah sifat Allah ini banyak? Nanti saya ulas. Karena sifat 20 itulah yang diketahui ulama dalilnya secara terperinci. Adapun sifat-sifat Allah yang lain, karena tidak diketahui dalilnya secara terperinci, maka cukup kita ketahui secara global. Jadi dua-duanya mesti diajarkan, ijmali dan tafsili, supaya tidak ada pemahaman bahwa sifat Allah hanya 20. Yang wajib kita hafal, kita ketahui satu persatunya cuma 20, karena itulah yang memiliki dalil secara terperinci. Adapun sifat-sifat Allah selain 20, itu cukup diketahui secara global karena tidak diketahui dalilnya secara terperinci. Boleh paham tak ini? Nah, begitu. Nah, sifat wajib Allah 20, mustahil Allah ada 20, jaiznya 1. Kalau terkait dengan Rasul, maka sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil Rasul ada 4, sifat jaiz Rasul ada 1. Jadi jumlahnya semuanya adalah 50. Ini jika kita mengikut manhajnya Asy'ariyah. Karena tadi saya sampaikan, untuk Maturidiyah menambahkan sifat takwin. Oke. Sekarang mengenal sifat 20. Nah, mengenal sifat 20. Oke. Ini untuk apa? Untuk padamkan ini, betul? Bukan? Oh, bukan ya? Oh, ini.
Oke, begini. Sifat 20. Itu sudah banyak mengcover banyak sifat sebenarnya. Jangan dikira sifat 20 ini hanya 20 itu saja. Nanti tengok saja. Sifat 20 itu pertama ada sifat nafsiyah. Itu dalam buku sudah ada, tak payah itu ditulis. Nah, jangan semua ditulis. Nafsiyah ada. Nafsiyah, sal, biyah, ma'ani, dan maknawiyah. Oke. Nafsiyah ada satu, wujud. Nanti saya urai satu persatu. Salbiyah ada 7 ada 5, wujud, qidam, mukhalafatuhu lil hawadisi, 3 qiyamuhu binafsihi, 4 wahdah, niat, apa? Ada niat apa? Kok kita bakoknya belum? Nah ini. Oke. Qidam, 2 bakok, 3 mukhalafati. Oke. Yang ma'ani ada 7, kudrat, 2 iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang maknawiyah 1 qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Oke. Yang sebenar ulama ini masih menetapkan sifat lagi, yakni namanya sifat jami'ah. Sifat jami'ah itu seperti apa? Ada izah, azomah, jalalah, dan lain-lain. DLL dan lain-lain. DLL. Oke. Saya urai satu persatu dulu supaya kita paham. Nah, sifat 20 itu dibagi menjadi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat 20 yang wajib kita ketahui secara terperinci karena ditemukan dalil-dalilnya juga terperinci. Adapun sifat-sifat yang lain cukup kita imani, ketahui secara global karena tidak ditemukan dalilnya secara tafsili. Yang ditemukan secara tafsili ya ini nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Adapun sifat-sifat Allah yang lain tidak diketahui dalilnya secara tafsili, terperinci. Cukup kita imani secara global. Allah sangat maha sempurna, kesempurnaannya tak terhad, bersih dari kekurangan dan sifat-sifat yang tak patut. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup itu, diketahui itu. Nah,
Orang menyebut sifat 20 dibagi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Yang sebenar kalau mau lengkap lagi, itu masih ada sifat jami'ah. Sifat jami'ah adalah sifat yang menunjukkan jadi sifat yang dengan sifat itu semua sifat-sifat Allah masuk di dalamnya. Seperti izzah, azza wa jalla. Ada izzah kan? Kenapa sifat 20 tidak ada izzah? Ya kan? Bukankah Allah memiliki sifat azza wa jalla? Azza berarti kan izzah. Izzah ini sifat jami'ah, sebuah sifat atau satu sifat yang hakikatnya menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kemudian azamah, agung, azim, agung, azamah atau azim, itu juga sifat jami'ah, yaitu sifat yang menunjukkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ada lagi sifat jalalah, ya kan? Jalla wa ala, ya kan gitu kan? Dan masih banyak lagi. Jalla wa ala, yaitu sifat yang mengandung atau menjelaskan kesempurnaan seluruh sifat-sifat Allah. Tapi sifat jami'ah ini tidak dirangkaikan dalam sifat 20. Karena apa? Karena sifat izzah, azamah, jalalah dan lain-lain ini hakikatnya sudah masuk sifat salbiyah. Coba bayangkan, kalau kita dalami sifat 20, itu sebenarnya kita tidak mendalami 20 saja. Banyak sifat yang kita pahami dari sifat 20. Oke, saya ulang sekali lagi. Sifat 20, sebagaimana yang populer, itu dibagi menjadi berapa? 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 4 ini yang populer. Dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, 20 sudah semuanya tercatat. 20 semuanya tercatat. Tapi yang sebenar masih ada sifat yang namanya sifat jami'ah, sifat yang menghimpun. Sifat jami'ah seperti apa? Izzah, azamah, jalalah, apalagi kibriya dan seterusnya. Tetapi ulama tidak membilang atau memasukkan dalam sifat 20. Kenapa? Karena sifat jami'ah hakikatnya sudah masuk sifat salbiyah. Karena itu ulama tidak menyebutkan dalam sifat 20 namanya sifat jami'ah. Apa sifat jami'ah? Sifat-sifat yang menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sifat-sifat yang mengandungi atau menghimpun seluruh sifat-sifat kesempurnaan Allah. Seperti izzah, azamah, jalalah, dan lain-lain. Kenapa kok sifat jami'ah ini tidak dirumuskan dalam sifat 20? Karena hakikatnya sifat jami'ah sudah masuk pada sifat salbiyah. Bayangkan, sudah berapa yang masuk selain 20 dalam sifat 20? Makanya kalau kita belajar sifat 20, hakikatnya yang kita pahami bukan cuma 20. Tengok lagi nanti, akan banyak yang sudah masuk pada 20. Ini menampakkan betapa hebatnya ulama kita. Jadi tidak hanya belajar sifat 20, wujud kita bakal selesai, bukan. Untuk orang awam oke. Tapi untuk yang mau memahami betul-betul, hakikatnya kalau kita memahami sifat 20, maka kita akan memahami banyak sekali sifat-sifat Allah. Karena kalau kita berpikir, masa ulama hanya menetapkan sifat tafsiri berapa? 20. Kalau berpikir ini muskil. Tapi untuk orang awam ya oke, terima Ustadz kata begitu, cakap begitu kita terima. Tapi untuk orang yang berpikir, kenapa sifat-sifat Allah yang secara terperinci cuma 20? Wong sifat Allah banyak sangat. Kenapa yang tafsiri hanya 20? Aneh menurut saya. Tapi kalau kita pahami secara betul, secara benar, apa yang dimaksudkan ulama, hakikatnya mereka sudah betul menetapkan 20, karena dari 20 ini hakikatnya sudah memahami banyak sifat. Tengok saja nanti. Oke, tapi ini untuk sesi yang pertama saya tidak ulas satu persatu lagi dulu. Tapi untuk memahami kenapa 20. Oke. Jadi masih ada namanya sifat jami'ah. Kalau ditanya, Ustadz,
Kenapa kok izan tak ada, jalalah tak ada? Kamu hanya menetapkan sifat 20, Ustaz. Loh, yang 20 itu kan yang tampak memang 20. Hakikatnya banyak daripada lebih banyak daripada 20. Karena hakikatnya masih ada sifat jamiah, izah, azomah, jalalah, kibriya, ilahiyah, dan seterusnya. Tetapi ulama tidak memasukkan dalam sifat 20 karena izah, azomah hakikatnya sudah masuk salbiyah. Pertama, ternyata tidak hanya 20 yang masuk. Walaupun dirumuskan 20, ternyata yang masuk bukan cuma 20. Oke. Nafsiyah ada 1. Nafsiyah ada 1. Salbiyah dikatakan ada berapa ini? 5. 5 ini yang ditetapkan. Ulama kita mengatakan salbiyah Allah itu sangat banyak. Banyak sangat. Kenapa? Salbiyah itu adalah sifat yang ditetapkan untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak patut. Sifat itu sudah ada semua, definisinya juga sudah ada. Ya. Tapi nanti saya ulas satu persatu lagi. Salbiyah ini adalah sifat yang tujuannya untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak patut. Pertanyaannya adalah, soalannya adalah, berapa banyak yang tidak patut bagi Allah? Allah tidak beranak, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak tidur, Allah tidak punya istri, Allah tidak kantuk. Itu sifat tak patut semua. Itu salbiyah semua. Makanya ulama kita mengatakan salbiyah itu hakikatnya sangat banyak. Tetapi ulama hanya menetapkan yang inti saja, intipatinya saja, yaitu sifat 5. Tetapi salbiyah Allah hakikatnya sangat banyak. Karena salbiyah adalah macam mana Allah bersih dari segala kekurangan dan sifat yang tidak patut. Kan begitu tujuannya. Walhal yang tidak patut itu sangat banyak. Makanya sifat salbiyah Allah hakikatnya sangat banyak. Tapi masa mau sifat salbiyah mau dijumlah semua? Ada ratusan nanti. Ya kan? Bila menghafalnya. Maka ulama mencukupkan dengan 5. Karena dari 5 hakikatnya kita sudah dapat memahami seluruh salbiyah. Bayangkan, dari salbiyah ini juga banyak. Makanya saya katakan macam mana? Dari kita memahami dengan betul sifat 20. Hakikatnya kita ini sudah banyak sekali memahami sifat Allah. Karena salbiyah, tadi macam mana? Adalah satu sifat yang ditetapkan untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat kekurangan atau tidak patut. Walhal yang tidak patut bagi Allah itu banyak. Maknanya salbiyah itu banyak. Tetapi ulama hanya mencukupkan 5. Karena ini adalah paling asas atau paling intipatinya. Dengan memahami 5, hakikatnya kita sudah dapat memahami seluruh salbiyah Allah. Oke? Berarti sifat Allah cuma 20 atau tak kalau seperti ini? Dari memahami 20 saja ini sudah banyak yang kita pahami tentang Allah. Betul atau tak? Betul, oke. Sekarang ma'ani. Ini nanti saya urai satu persatu. Ini masih global dulu. Supaya kita boleh jawab kalau ada orang-orang yang mentohmah sifat 20. Oke. Sifat ma'ani ada 7. Tadi dikatakan. Yang sebenarnya masih ada khilaf. Tadi Maturidiyah menambahkan takwin. Itu pun ada lagi. Tapi ini khilaf. Ada yang menambahkan lagi sifat idrok. Tapi tak payah untuk saya sampaikan lah. Jadi nanti tambah pening itu nanti. Ini saja sudah mau mabuk ini. Oke. Sifat kudrot. Satu kudrot dulu. Gini. Saya pernah dengar seorang mufti di Malaysia ini cakap, sifat 20 ini bukan ciptaan ulama-ulama Islam. Terbukti tidak ada sifat rahmat. Nah, ya kan? Macam mana tak ada sifat rahmat? Bukankah kita sering cakap Allah memiliki sifat
rahmat. Kenapa tidak ada sifat rahmat? Allah menghidupkan, mematikan. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Bukankah Allah ini al-muhyi, al-mumit, al-qabid, al-basit? Kenapa tak ada semua? Nah, ini kalau kita paham, 20 ini sudah dapat dipahami. Gini, sifat Allah itu ada 2. Ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan yang pertama. Sifat Allah itu ada sifat zat, ada sifat fi'al. Zat itu ya sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat. Dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Itu sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat. Contoh kudrat. Kudrat itu sifat zat. Sifat yang selalu ada pada zat Allah. Allah itu zat yang memiliki sifat. Allah itu zat yang memiliki sifat. Dan sifat Allah misalkan kudrat itu sifat zat. Maknanya adalah sifat yang selalu ada pada zat. Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Allah kudrat, Allah tidak memiliki sifat sebaliknya, yaitu lemah atau ajis. Itu namanya sifat zat. Sifat yang selalu ada pada Allah dan Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Itu sifat zat. Adapun sifat fi'al, sifat perbuatan, itu adalah sifat yang dimiliki Allah, tapi Allah juga boleh memiliki sifat sebaliknya. Contoh, Allah imatah, mematikan. Allah juga ihya, menghidupkan. Boleh mematikan, boleh menghidupkan. Itu namanya sifat fi'al. Sifat perbuatan. Allah al-qabdu, Allah al-bastu, ya kan? Al-qabd maknanya tak bagi rizki. Al-bastu maknanya bagi rizki. Itu sifat fi'al. Allah bagi rizki pun boleh, tak bagi pun boleh. Itu sifat fi'al. Dan seterusnya. Namanya sifat-sifat fi'al. Rahmat itu ada yang mengatakan sifat zat, ada yang mengatakan sifat fi'al. Oke, saya katakan sifat fi'al saja. Rahmat itu mengkhilaf, ada yang mengatakan sifat zat dan sifat fi'al. Rahmat itu Allah pun boleh bagi kebaikan, yaitu rahmat. Allah pun boleh tak bagi kebaikan atau rahmat. Makanya kita minta, ya Allah bagi aku rahmat. Karena Allah pun boleh saja tak bagi rahmat kepada kita. Maknanya apa? Rahmat itu menurut sebagian ulama itu sifat fi'al, sifat perbuatan. Oke. Kenapa sifat-sifat perbuatan tidak ada dalam rumusan sifat 20? Rahmat, imatah, ihya, al-qabdu, al-bastu. Kenapa tak ada? Karena sifat fi'al perbuatan Allah hakikatnya adalah masuk sifat kudrat. Karena sifat fi'al ini ta'alluq, hubungannya dengan sifat kudrat. Coba bayangkan, dari ini saja sudah berapa? Sifat rahmat, al-ihya, al-imatah, al-macam-macam itu sifat perbuatan. Hakikatnya kudrat, karena Allah kudrat memberi, Allah pun kudrat tidak memberi. Bayangkan, ternyata dari memahami 20, kita banyak sekali mengenal Allah. Paham sifat Allah. Bukan hanya 20 itu mati hidup, yaitu terbukan. Dari kudrat saja sudah mengcover sifat fi'al. Ya sudah mengandungi sifat fi'al. Ihya, imata dan seterusnya. Udah berapa itu? Ya kan? Ini belum satu persatu dijelaskan. Ya kan? Misalkan Allah bertempat atau tidak, memiliki arah atau tidak, itu masuk dalam mukhalafatul khawadisi. Banyak sekali yang bisa kita pahami dari sifat-sifat Allah. Belum lagi kalau kita perdalam lagi di dalam sifat ilmu, iradat, ada perbahasan tentang qadha dan qadar. Bayangkan itu. Makanya yang sebenar itu ini sebenarnya ringkasan dari buku saya. Saya ini kemarin itu baru nulis. Saya memang ada minat untuk nulis buku tidak tebal-tebal sangat, tapi khas tentang sifat-sifat Allah secara lengkap.
secara lengkap, tapi tak panjang-panjang, karena kalau bukunya tebal itu tak banyak yang mau baca. Maka saya buat yang tipis. Lah terus ARJ cakap sama saya minta untuk buat buku yang untuk orang awam. Akhirnya saya ringkaskan saja sedikit. Tapi yang ini belum selesai. Nah, karena gara-gara buat yang ini, yang saya tulis malah belum selesai sampai sekarang. Malas untuk untuk menyempurnakan. Sudah jadi tinggal edit saja sebenarnya. Oke. Nah, dalam perbahasan iradat dan ilmu ada perbahasan penting, yaitu perbahasan tentang qadha dan qadar, termasuk tentang perbuatan hamba. Kan sudah saya ulas juga kalau tak silap itu untuk yang dulu itu. Pekerjaan hamba. Nah, pekerjaan hamba itu diciptakan Allah atau diciptakan manusia. Itu perbahasan iradat dan ilmu. Jadi sekali lagi kita memahami sifat 20, hakikatnya Masya Allah banyak yang kita pahami tentang Allah. Oke, ini pukul berapa ini? Nah, sedikit lagi. Oke, sekarang saya akan ulas sedikit tentang apa itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan makna ya. Pertama begini, nafsiyah. Itu sudah ada semua ya, nafsiyah, sifat nafsiyah adalah sifat yang fahamannya untuk, sifat adalah sifat yang menunjukkan keadaan zat Allah tanpa melirik sifat tambahan apapun. Nah, sifat nafsiyah, sebelum nanti kita satu persatu ulas, ya, sifat nafsiyah adalah sifat yang ada beberapa pengertian ya, untuk memudahkan. Sifat nafsiyah adalah sifat yang dengan sifat itu Allah disebut wujud. Atau sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat Allah tanpa melirik sifat apapun. Contohnya begini, misalkan, apakah di masjid ini ada ustadz? Ada ustadz atau tak? Ada ustadznya tak? Ada imamnya atau tak? Oh ada, tanpa melirik imam siapa? Yang penting ada. Itu wujud, itu nafsiyah. Jadi nafsiyah itu sifat yang menunjukkan zat Allah tanpa melirik sifat apapun. Pokoknya ada, gitu saja. Pokoknya ada, yang penting ada. Allah ada, itu nafsiyah namanya. Tanpa melirik sifat-sifat, ada kudrat, iradat, tak dilirik sama sekali. Itu namanya sifat nafsiyah. Atau dengan bahasa mudah, sifat yang dengan sifat itu Allah wujud. Itu nafsiyah. Oke, salbiyah macam mana? Tadi sudah saya sampaikan. Salbiyah hakikatnya adalah sifat yang dengan sifat itu Allah bersih daripada seluruh kekurangan atau sifat yang tidak patut. Itu salbiyah. Makanya salbiyah itu dari kata salbun. Salbun itu maknanya menafikan, membersihkan, menghilangkan. Maknanya apa? Allah mesti bersih daripada sifat-sifat yang tidak patut. Apapun itu, maka ditetapkan sifat salbiyah. Salbun itu. Salbun maknanya membersihkan, menghilangkan. Jadi menghilangkan, membersihkan, menghindarkan seluruh sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah. Dan tadi saya sampaikan, sifat salbiyah hakikatnya sangat banyak. Cuma ulama menetapkan 5. 5 ini dikira dengan ummahatus sifat. Sifat-sifat asas dalam sifat salbiyah. Karena hakikatnya sifat salbiyah sangat banyak. Bahkan tadi saya katakan sifat jami'ah pun hakikatnya juga masuk sifat salbiyah. Sifat jami'ah ada izah jalalah, hakikatnya masuk sifat salbiyah. Oleh karena itu, ulama tidak merumuskan tersendiri sifat jami'ah. Oke. Sekarang sifat ma'ani. Ma'ani ini sifat zat yang sesungguhnya. Ma'ani ada sifat yang selalu ada pada Allah. Al-qaimu bidatihi. Qaim bidatihi. Selalu ada pada Allah. Selalu ada pada Allah. Atau mudahnya begini. Ma'ani, kayak begini. Misalkan ya,
misalkan saya ini memiliki sifat namanya tidur. Saya punya sifat tidur, maka saya adalah orang yang tidur. Itu kan begitu kan? Saya memiliki sifat ilmu, maka saya adalah orang yang alim. Saya memiliki sifat sabar, maka saya adalah as-sabir, yang sabar. Paham tak ini? Saya adalah orang yang misalkan rajin, sifat apa? Sifat, misalkan, ya baik-baiklah, jangan yang jelek-jelek lah. Apa? Sifat apa? Rajin. Rajin datang ke Melaka. Rajin. Maka saya adalah orang yang rajin. Sama, ma'ani itu sifat yang tapi selalu ada pada Allah. Allah tidak memiliki sifat sebaliknya. Sifat yang selalu qaimatun bidzatihi, selalu ada pada Allah. Ya, selalu ada pada Allah. Itu sifat ma'ani. Melazimi, tapi ini sifat tambahan. Mana tambahan macam mana? Karena tadi saya sampaikan, Allah itu zat yang memiliki sifat. Allah zat memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Maknanya sifat ini adalah sifat tambahan. Tambahan untuk zat. Oke? Sifat ma'ani adalah sifat tambahan yang selalu menetap pada zat. Karena Allah adalah zat yang memiliki sifat. Paham tak ini? Allah adalah zat yang memiliki sifat. Misalkan punya sifat kudrat. Maknanya zat Allah ditambah dengan sifat kudrat. Gitu loh maksudnya. Maknanya sifat kudrat adalah sifat tambahan yang selalu ada pada Allah. Lazim pada Allah. Allah tidak boleh memiliki sifat sebaliknya. Lepas dari sifat kudrat, maknanya punya sifat sebaliknya, yaitu sifat lemah atau ajis. Nah, itu namanya ma'ani. Nah, dari ma'ani melahirkan maknawiyah. Karena saya misalkan memiliki ilmu, maka melazimi saya adalah orang yang alim. Karena saya memiliki sifat sabar, maka melazimi saya adalah orang yang as-sabir. Karena saya punya sifat rajin, maka melazimi saya adalah orang yang rajin. Lah, maknawiyah itu maksudnya begitu. Ma'ani melahirkan maknawiyah. Maknawiyah ada karena ma'ani. Saya disebut alim karena punya ilmu. Saya punya ilmu, maka saya alim. Saya dikira alim karena punya ilmu. Makanya ma'ani dan maknawiyah itu berkelaziman. Berkait. Bukan hanya berkait, memang tak boleh dipisahkan. Kalau berkait ini bila-bila boleh dipisahkan. Ini tak boleh dipisahkan sama sekali. Ya, seperti lagunya orang Melaka. Oke, jadi sekali lagi saya punya ilmu, maka melahirkan saya adalah orang yang alim. Ilmu itu ma'ani, alim itu makna. Iya, saya dikira alim karena punya ilmu. Dikira alim karena ilmu. Karena alim itu kelaziman dari ilmu. Itu ma'ani dan maknawiyah. Paham? Nah, ya. Siapapun yang punya kudrat pasti qadiron. Yang punya iradat pasti muridan. Berkait terus, ilmu pasti ali, hayat pasti, sama pasti sami, basor pasti, kalam pasti mutakaliman. Qadiron ada karena muridan karena, aliman karena, hayyan karena, samian karena, basiran karena, mutakaliman karena kalam. Itu namanya bertalazum, saling berkaitan, tak boleh dipisahkan antara ma'ani dan maknawiyah. Makanya ada yang mendefinisikan demikian. Sifat ma'ani adalah sifat yang dengan itu Allah memiliki hukum maknawiyah. Ada yang mendefinisikan begitu. Sifat ma'ani adalah sifat yang dengan sifat itu Allah memiliki hukum maknawiyah. Kan begitu. Yang punya kudrat itu punya hukum pasti qadiron. Kan begitu. Nah, ada beda
antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak percaya sifat ma'ani. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Mereka percaya sifat ma'nawiyah tapi tidak percaya sifat ma'ani. Makanya mereka tersesat. Menurut mereka Allah qadirun tanpa kudrat, Allah muridan tanpa iradah, Allah alim tanpa ilmu, Allah hayyan tanpa hayat, Allah sami'an tanpa sama, Allah basiran tanpa basar, Allah mutakaliman tanpa sifat kalam. Itu Mu'tazilah, kelompok sesat mensesatkan. Karena itu ulama ada yang menghukum kafir Mu'tazilah. Tetapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, Mu'tazilah masih Islam. Tapi Islam yang ahli bid'ah. Itu Mu'tazilah. Tapi untuk ahli sunnah, ma'ani dan ma'nawiyah ditetapkan. Tapi nanti saya sambung lagi yang ma'ani ma'nawiyah, kita rehat terlebih dahulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pengajian kita. Masih tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tadi last sekali kita sampaikan bahwa kelompok Mu'tazilah ini tidak percaya dengan sifat ma'ani, tetapi mereka percaya sifat ma'nawiyah. Nah, Ahlus Sunnah percaya dua-duanya, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan keduanya saling berkait atau talazum. Ma'ani melahirkan ma'nawiyah, ma'nawiyah ada karena ma'ani. Oke. Sekarang sebagian ulama hanya menetapkan sifat Ahlus Sunnah. Saya tidak cakap lagi Mu'tazilah. Saya tidak lagi cakap Mu'tazilah, tapi cakap Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Tetapi sebagian ulama Ahlus Sunnah hanya menetapkan sifat ma'ani, salbiyah, dan nafsiyah. Tidak menetapkan sifat ma'nawiyah. Bukan mengingkari ma'nawiyah, tetapi tidak perlu atau tak payah untuk menetapkan sifat ma'nawiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Mereka cukup mencukupkan dengan nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Saya ulang sekali lagi. Ini saya cakap Ahlus Sunnah, bukan Mu'tazilah lagi. Sebagian Ahlus Sunnah menetapkan bukan sifat 20, tapi sifat 13. Bukan 20. 13. 13 itu hanya nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Tidak menetapkan ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu ada, diakui ada. Cuman tak payah untuk dirumuskan secara khas. Ya? Karena apa? Menurut yang pertama, menurut yang menetapkan 13, nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Karena ma'ani dan ma'nawiyah itu tidak ada bezanya. Sama saja. Beza hanya dalam pemikiran, tapi hakikatnya tidak beza. Hakikatnya sama. Jadi buat apa ditetapkan secara khas? Jadi ma'ani kan melahirkan contoh saya. Misalkan saya, itu gambaran mudah. Saya punya ilmu. Yang punya ilmu namanya alim. Apa bedanya alim dengan yang punya ilmu? Tidak ada perbedaan. Hakikatnya tidak ada perbedaan. Perbezaannya hanya dalam pemikiran saja. Bahwa siapapun yang punya ma'ani akan melahirkan makna. Iya, itu hanya dalam
pemikiran, tapi hakikatnya ma'ani dan maknawiyah tidak ada perbedaan secara hakiki. Tidak ada perbedaannya secara hakiki. Jadi tak payah untuk merumuskan secara khas sifat maknawiyah. Bukan mengingkari maknawiyah. Tapi maknawiyah dan ma'ani itu sama saja hakikatnya. Jadi tak payah dirumuskan secara khas. Maknawiyah tetap ada, tapi dikira dengan amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu hanya wujud dalam pikiran, tapi secara hakikinya, kenyataannya tidak ada perbedaan. Ma'ani dan maknawiyah hakikatnya tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaan nama hanya ada dalam pemikiran. Jadi buat apa ditetapkan? Maknawiyah dikira sebagai amrun i'tibari. Ini yang menetapkan apa? Menetapkan sifat Allah cuma 13. Yang tafsili ya, bukan cuma itu cuma, bukan berarti yang lain tidak. Yang secara tafsili wajib diketahui cuma 13. Boleh paham tak ini? Oke. Sementara ulama yang lain, perlu ditetapkan. Ma'ani ditetapkan, maknawiyah ditetapkan karena hakikatnya tetap ada perbedaan. Walaupun perbedaan itu juga gini maksudnya. Jadi perkara itu ada 3. Menurut ulama yang menetapkan sifat Allah ada 20. Perkara benda itu ada yang wujud, ada yang tidak wujud atau adam. Ini wujud, ini adam. Adam itu tidak ada. Oke. Sifat ma'ani itu sifat wujud, wujudiyah, sifat yang ada. Sifat ma'ani itu sifat wujudiyah, wujud. Ini wujudiyah saya cakap ini biar tidak serupa dengan sifat wujud ya. Sifat wujudiyah itu sifat yang ada. Atau benda apapun itu ada yang ada wujud, ada yang tidak wujud. Nah, sifat ma'ani itu sifat wujudiyah. Sifat wujud, bukan sifat yang tidak ada. Karena kan benda itu ada yang wujud, ada yang tidak ada. Sifat ma'ani itu wujud, ada. Ada. Lawannya ada adalah tidak ada. Nah, sebagian ulama sifat maknawiyah itu bukan sifat wujudiyah atau bukan sifat yang adamiyah. Kalau sifat ma'ani memang wujudiyah. Ini agak berat sedikit lah, tapi tak paham tak apa. Nah, tapi untuk yang muda-muda mesti paham, gitu loh. Yang tua-tua tak paham tak apa. Nah, sifat ma'ani itu sifat wujudiyah. Ada. Tidak ada. Ya. Tapi sifat maknawiyah bukan wujudiyah, juga bukan adamiyah. Wujudiyah tidak. Adam juga tidak. Lah terus apa? Dikira dengan tengah-tengah. Ini tengah-tengah. Tengah-tengah antara wujud dan tidak wujud, yaitu hal. Tengah-tengah yang wujud dan tidak wujud namanya hal. Ma'ani sifat wujudiyah, maknawiyah bukan wujudiyah, bukan tidak wujud, tapi tengah-tengah antara keduanya adalah hal. Hal itu dibaca mana? Dikira wujud tidak, dikira tidak wujud juga tidak. Makanya Imam Asy'ari itu menolak hal. Hal itu tidak ada. Hal itu tidak ada. Yang ada ya wujud atau tidak wujud itu saja. Tengah-tengah tak ada. Menurut Imam Asy'ari. Makanya manhajnya Imam Asy'ari itu sifat wajib yang secara tafsir diketahui cuma nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Tidak ada maknawiyah. Karena tadi saya katakan maknawiyah dan ma'ani itu hakikatnya tidak ada perbedaan. Hanya dalam pikiran saja. Hakikatnya tak ada perbedaan. Jadi tak payah untuk merumuskan secara khas sifat maknawiyah. Itu namanya amrun itibari. Oke. Nah, sebagian ulama menyatakan ma'ani dan maknawiyah tetap ada bezanya. Walaupun mungkin sedikit, tapi tetap ada bezanya. Karena ma'ani, karena gini,
benda itu ada yang wujud, ada yang tidak wujud. Sifat ma'ani itu wujud, ada. Wujud itu ada. Oke, lah maknawiyah wujud tidak wujud pun tidak. Lah apa? Lah kan begitu. Tengah-tengah antara wujud dan tidak wujud yaitu hal. Hal itu tengah-tengah maknanya dikira wujud tak, dikira tidak wujud juga tak. Itu namanya hal. Dikira wujud tak, dikira tak wujud pun tak. Itu namanya hal. Kalau makna kan jelas wujud. Tapi maknawiyah wujud tidak, hal tidak. Nah, coba gini, maksudnya begini. Kalau ilmu kan wujud. Wujud itu bukan berarti mesti terlihat. Oke, saya tanya, ini hari apa? Ahad. Ahad ada tak? Ada, wah hari Ahad nyatanya kita datang bersama-sama hari Ahad. Jadwal saya pun hari Ahad mesti ke Melaka. Berarti ada kan? Ada wujud kan? Terlihat tak? Nah, maksudnya begitu loh maksud saya. Berarti kan ada, ya kan? Nah, ilmu, kudrat, ilmu, hayat, itu wujud. Wujud. Itu loh. Nah, lah kalau ilmu, yang berilmu itu wujud atau tidak? Kan begitu. Ilmu melahirkan yang berilmu namanya alim. Ya kan? Alim kan karena ilmu. Ilmu yang alim itu wujud tak? Nah, kan begitu. Ilmunya wujud. Tapi yang berilmu, yang itu hubungan yang itu wujud atau tak wujud. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya maknawiyah ini dikira sebagai hal. Wujud tidak, tak wujud pun tidak. Karena itu ulama yang menetapkan maknawiyah karena menyebut hal dikira wujud tidak, dikira tidak juga tidak, ditambah dengan kaunuhu. Tahu kan? Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Kaunuhu itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah hal. Tengah-tengah antara yang wujud dan yang tidak wujud. Ini menurut manhajnya ulama yang menetapkan maknawiyah sebagai hal. Tapi Imam Asy'ari, beliau tidak bersetuju dengan adanya hal. Cukup tetapkan sifat ma'ani, karena ma'ani dengan maknawiyah hakikatnya sama saja, hanya beda dalam pemikiran, tapi hakikatnya tidak ada perbedaan. Itu penjelasan mengapa ada yang menetapkan 13, ada yang menetapkan 20. Tapi ingat, ini yang wajib diketahui secara terperinci. Jadi ada yang mengatakan secara terperinci yang wajib 13, secara terperinci ada yang mengatakan berapa? 20. Oke, paham ini ya? Paham? Oke. Setelah paham, kita nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Gini, ada namanya ta'alluq. Nah, ini kan ada kan nomor berapa itu? Muka surat berapa itu? 7. Ta'alluq sifat. Ta'alluq sifat itu maknanya adalah keterkaitan. Contohnya begini, saya buat contoh mudah gini. Untuk menggambarkan, untuk memudahkan. Saya tak tahu kalau di Malaysia ini ada daerah ya, daerah ada ya, daerah. Kalau ketua daerah, pemimpin daerah namanya apa? Kadi. Kan kalau pemimpin agama namanya apa? Kadi kan? Nah, gitu loh. Kalau urusan agama, kadi. Kalau urusan administrasi, apa namanya? NGO. Nah, ketua aja ya. Ketua daerah, pemimpin daerah. Oke. Kadi, kok istri? Kadi berta'alluq, maknanya adalah tugasnya berta'alluq dengan urusan-urusan agama. Pemimpin daerah berurusan dengan urusan administrasi, bukan yang berkaitan dengan agama. Itu namanya keterkaitan. Misalkan kudrat dalam hal apa? Itu namanya keterkaitan. Irodah dalam hal apa? Itu namanya keterkaitan. Namanya ta'alluq. Namanya ta'alluq. Oke. Dari sifat-sifat ini,
Karena yang hakikatnya adalah sifat wujudiyah itu cuma ma'ani. Yang memiliki ta'alluq hanya sifat ma'ani saja. Sifat maknawiyah tidak punya, sifat salbiyah apalagi tidak punya, karena dia ditetapkan hanya untuk membersihkan Allah dari sifat yang tidak patut saja. Nafsiyah juga tidak punya ta'alluq. Yang punya ta'alluq hanya sifat ma'ani. Tapi mempelajari tentang ta'alluq ini kata ulama hukumnya hanya sunnah, tidak wajib karena sulit. Tapi saya akan ulas sedikit saja tentang ta'alluq. Jadi ta'alluq itu apa? Keterkaitan sifat. Sama seperti kadi keterkaitannya dengan urusan agama. Pemimpin daerah berkaitan dengan urusan administrasi. Misalkan, ini namanya keterkaitan. Misalkan menteri agama berkaitan dengan urusan agama. Menteri industri berkaitan dengan industri. Itu namanya keterkaitan. Yang memiliki ta'alluq atau keterkaitan hanya sifat ma'ani. Itu pun masih dihilangkan satu sifat hayat. Karena urusan hayat itu tak ada urusan ta'alluqnya. Jadi yang punya ta'alluq ini kudrat, irodat, ilmu, sama, basor, kalam. Walaupun ini belajar tentang ta'alluq ini hanya sunnah, tapi ini juga penting. Penting diketahui. Kalau kita tidak tahu tentang ta'alluq, kadang-kadang ini kita boleh silap dalam berpikir. Oke, saya buktikan. Saya buktikan ini. Kalau tidak paham ta'alluq, ini boleh silap dalam berpikir. Saya tanya, apakah Allah mampu, kudrat kan mampu kan? Apakah Allah mampu menjadikan dirinya mati? Oh, pening kan ada mampu, tidak mampu. Apakah Allah mampu menciptakan zatnya ada dua? Mampu atau tak? Kalau cakap tidak mampu loh, katanya Allah qadirun apa? Inna wa ala kulli syai'in qadir. Kalau cakap mampu, loh, kok ada dua nanti baca. Oke, pening kan? Nah, saya tanya lagi. Kalau ini pasti dapat jawab, tapi saya yakin jawabannya salah. Allah mampu tidak? Kudrat atau tidak? Memasukkan bumi sebesar ini ke dalam lubang jarum yang kecil ini. Mampu tidak? Kudrat tidak? Nah, mampu kan? Tapi jawabannya salah juga. Kan begitu. Nah, inilah pentingnya memahami tentang ta'alluq sifat. Sifat ini sekali lagi, yang punya ta'alluq sifat hanya sifat ma'ani. Itu pun masih dikurangkan satu, sifat hayat. Jadi yang punya ta'alluq cuma kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, dan basor. Boleh paham ini? Oke, ini. Tadi kalau Allah mampu tak mematikan dirinya? Waduh, pening. Tapi kalau Allah mampu tak memasukkan bumi ke dalam lubang jarum? Mampu jawabannya. Tapi salah jawabannya itu. Oke. Kudrat dan irodat itu hanya berta'alluq dengan perkara yang mungkin. Jaiz, mungkin. Mungkin itu macam mana? Wujud pun oke, tak wujud pun oke. Ingat, ini jaiz atau mungkin akli, secara logik. Wujud pun oke, tak wujud pun oke. Itu namanya mungkin atau jaiz. Nah, kudrat dan irodat itu berta'alluq, berhubungan, berkait dengan perkara yang mungkin saja. Pertanyaannya, Allah menjadikan zatnya mati, itu mungkin, mustahil atau wajib? Allah mati itu mustahil atau wajib? Atau mungkin? Mustahil. Allah wajib punya sifat hayat, berarti mustahil mati. Berarti Allah itu mati. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Allah kuasa mematikan dirinya sendiri? Yang bertanya yang salah. Karena kudrat berta'alluq dengan perkara mungkin. Allah mati itu mustahil. Mustahil mau mati, mustahil kok. Mampu mematikan dirinya sendiri. Mustahil. Atau mampu mentiadakan dirinya. Loh, Allah itu wajib ada kok. Mentiadakan itu macam mana? Mustahil.
Karena kudrat Allah dan iradat Allah hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin. Manusia misalkan, wujud pun oke, tak wujud pun oke. Maka iradah menentukan wujud atau tak wujud, kudrat eksekusinya. Diwujudkan atau tidak diwujudkan. Jadi iradat itu yang menentukan wujud atau tak wujud. Misalkan ada namanya Zaidi, orang Melaka. Zaidi, orang Melaka. Iradatnya Allah yang menentukan wujud atau tak wujud, diwujudkan atau tak diwujudkan. Eksekusinya adalah kudrat. Tapi ingat, ini jangan digambarkan seperti sifat manusia. Allah ini sifatnya semuanya qadim. Tidak ada yang lagi dulu daripada yang lain. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu ilmu dulu, selepas itu baru ada iradat, lepas itu baru ada kudrat. Contoh, perut lapar. Terus kemudian ada bau sedap. Wow, sedap. Apa itu ya? Apa? Yang sedap apa, Tuan? Yang makan sedap apa di sini? Roti. Ayam goreng. Wih, ayam goreng tuh. Apa yang muncul? Ilmu. Saya lapar, nak makan. Muncul apa? Iradat. Kudrat atau tak? Tengok saku, tak ada duit. Berarti tak kudrat. Kalau ada duit, makan. Ini manusia. Sifat Allah tak seperti itu. Jangan kita mengatakan, oh Allah ini pasti menghendaki saya minum. Kehendak Allah saya minum. Mau minum, tak jadi. Tak bisa seperti itu. Ya, ilmu Allah pasti akan berkata, si A ini akan minum tapi tak jadi. Begitu. Jadi sifat-sifat Allah itu tidak ada yang lagi dulu daripada yang lain. Semua qadim. Karena zatnya Allah itu qadim, berarti sifatnya semua qadim. Boleh paham ini? Nah, jadi kudrat dan iradat itu hanya bertakluk, berhubungan, berkait dengan perkara yang mungkin secara akal. Oke, Allah memasukkan bumi ke dalam besar ini, ke lubang jarum yang segini. Mustahil, wajib, atau mungkin? Mustahil. Ayo, akalnya siapa? Bumi sebesar ini kok masuk ke lubang jarum kecil ini? Mustahil, pasti tidak mungkin. Begitu kan? Kecuali kalau bumi diperkecil atau lubang jarum di besar, itu baru mungkin. Tapi kalau lubang cuma segini, dimasuki bumi sebesar ini, tidak mungkin, mustahil. Dan kudrat Allah tidak berkaitan, bertakluk dengan perkara yang mustahil. Paham tak ini? Inilah pentingnya belajar tentang ta'alluq. Walaupun ini hanya sunnah, tetapi kita ya mesti tahulah walaupun itu sunnah. Nah, kalau ilmu ta'alluqnya lagi umum. Ilmu Allah bertakluk dengan perkara wajib, perkara mustahil, perkara mungkin, semua berkait. Sama basar berkaitan dengan perkara yang wujud. Al-mawjudat. Kalam ta'aluknya juga sudah ada, bertakluk dengan wajib, mustahil, dan jaiz atau mungkin. Tapi sekali lagi, belajar tentang ta'aluk ini hukumnya hanya sunnah. Tapi pentingnya belajar tentang ini, kita tidak silap dalam berpikir. Tadi saya tanya, apakah Allah mampu kudrat memasukkan bumi ke lubang jarum? Jawabnya mampu. Nah, kan begitu. Kecuali Allah mampu. Kalau lubang jarum ini diperbesar oleh Allah atau bumi diperkecil, tapi sebesar ini tidak, mustahil akal kita mengatakan masuk ke dalam lubang jarum. Itu pentingnya belajar tentang ta'alluq sifat. Boleh paham tak ini? Boleh paham ya ini ya? Oke, sekarang kita satu persatu akan mempelajarinya. Oh, baru akan dipelajari nih. Nah, dari tadi ngapain saja ini? Dari tadi kok belum wujud apa? Tapi ini supaya kita paham lah. Oke.
Sekarang wujud. Nah, ini sampai pukul berapa ya ini? 12. Lama sangat. 12:30. 11:30. 12:30. 11:30. Oh. Berarti masih setengah jam nih. Aduh, masih 30 menit. Apa? Oke. Nanti boleh dibaca sendiri ya. Untuk sifat wujud pertama. Berarti muka surat 13. Wujud. Wujud itu artinya ada. Yang wujud itu pasti boleh dilihat. Yang wujud pasti boleh dilihat. Allah itu wujud. Sama ada dilihat di dunia atau di akhirat. Buktinya Allah itu boleh dilihat. Rasulullah saat Isra Mi'raj pun melihat Allah. Kita kelak di surga juga akan melihat Allah. Yang wujud pasti boleh dilihat. Nah itu hari kan wujud. Nah, kalau Allah mau memperlihatkan juga boleh kok. Diwujudkan boleh. Oke, wujud itu ada. Nah, sebenarnya begini. Wujud ini adalah wujud dzati. Wujud yang tidak kan kalau gini, kalau manusia ini wujud dimulakan dengan ketiadaan. Kan yang satu-satunya yang Al-Qadim itu hanya Allah. Lawannya lainnya Allah itu Qadim. Allah itu Qadim. Selain Allah itu Al-Makhluk. Makhluk itu hadis. Hadis itu baru. Oke, saya ulang. Allah itu Al-Qadim. Wujudnya Allah itu wujud yang Qadim. Bukan wujud seperti manusia, seperti makhluk. Wujudnya Allah itu wujud yang wujud dzati. Wujud yang tidak seperti wujudnya makhluk. Kalau wujudnya makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Karena selain Allah itu pasti hadis. Selain Allah itu pasti hadis. Hadis itu maknanya macam mana? Baru. Baru itu macam mana? Dari tidak ada menjadi ada. Itu hadis. Kalau Allah wujudnya tidak seperti itu. Allah itu wujud berterusan. Karena itu ulama mengatakan demikian. Yang sebenar, kita ini tidak perlu menetapkan sifat qidam dan baqo. Karena itu sudah cukup dengan sifat wujud. Wujud itu kan wujud. Sama ada dahulu atau yang akan datang. Nah, wujud yang dahulu maknanya adalah wujud yang qidam. Wujud yang berterusan namanya wujud yang baqo. Maknanya apa? Wujud itu sebenarnya sudah merangkumi, memasukkan sifat qidam dan sifat baqo. Jadi ulama menyatakan yang sebenar kita tidak perlu menetapkan qidam dan baqo. Karena qidam dan baqo hakikatnya sudah masuk wujud. Karena wujud tanpa permulaan, wujud tanpa akhiran. Maknanya kan wujud yang qidam dan wujud yang baqo. Sudah tercover. Sudah terangkumi. Tapi ulama mengatakan walaupun demikian, karena ini takut nanti orang silap paham, maka ditetapkan secara khas sifat qidam dan sifat baqo. Boleh paham ini? Walaupun yang sebenar wujud ini juga sudah merangkumi qidam dan juga baqo. Oke. Karena sifat 20 ini termasuk sifat akliyah. Nah, ini kembali ke pelajaran yang dulu. Sifat Allah itu ada yang sifat khobariyah, hanya punya dalil Quran dan hadis saja. Ini pelajaran yang tempo dulu, yang lalu. Ada sifat yang memiliki dua dalil. Memiliki dua dalil. Dalil Quran dan hadis dan dalil logik. Namanya dalil nakli Quran hadis dan dalil akli, yakni dalil logik. Karena itu, karena sifat 20 adalah sifat akliyah, yakni sifat-sifat yang memiliki dua dalil, yakni dalil nakli Quran hadis dan dalil akli, yakni logik. Maka
Sifat 20 ini pun wujud, qidam, baqo juga memiliki dua dalil. Dalil nakli, Quran dan hadis, dalil akli, dalil logik. Dua-duanya saling menguatkan. Sekali lagi, kita sebenarnya mengulang. Sifat Allah itu ada yang hanya memiliki satu dalil saja, yaitu dalil nakli. Apa sifat Allah yang punya hanya dalil satu nakli? Yakni sifat khobariyah. Seperti yadullah, wajhullah, istiwanya Allah, nuzulnya Allah. Itu sifat khobariyah. Hanya memiliki dalil nakli saja. Tidak punya dalil logik. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang pertama. Adapun sifat akliyah, ya kalau akliyah ini wajib kita ketahui. Kalau sifat khobariyah cukup kita imani. Allah punya ayat, ya aku iman. Maknanya apa? Serahkan Allah. Tafid. Allah punya sifat nuzul, ya. Maknanya apa? Serahkan sama Allah. Allah punya sifat apa lagi? Misalkan wajah, ya. Allah punya sifat wajah. Hakikatnya macam mana? Serahkan Allah. Allah punya sifat apa lagi? Usbu. Apa hakikatnya? Maknanya apa? Serahkan sama Allah. Cukup kita imani. Itu sifat khobariyah. Hanya punya dalil Quran atau hadis. Cukup kita imani, itu sifat. Hakikatnya serahkan sama Allah. Nah, yang ditaklif oleh syariat, kita memahami sifat akliyah. Sifat akliyah itu sifat yang memiliki dua dalil. Nakli dan dalil akli. Nakli itu Quran hadis, akli itu logik. Sifat 20 termasuk sifat akliyah. Sifat yang memiliki dalil Quran hadis juga memiliki dalil logik. Jadi sifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya, karena ini termasuk sifat akliyah, maka memiliki dua dalil. Bisa ditetapkan dengan dua dalil. Dalil nakli, ada Quran atau ada hadis. Ada dalil akli, yaitu dalil logik. Maksudnya demikian. Maka dalam sifat wujud juga sama. Boleh tengok muka surat 14. Dalil akli sifat wujud. Dalil logik. Dalil nakli sifat wujud. Dalil Quran atau hadis. Contoh, dalil Quran hadisnya apa? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhanmu adalah yang mencipta. Yang mencipta berarti wujud. Itu dalil Quran. Dalil logiknya macam mana? Wujudnya alam ini. Wujudnya pencipta. Alam ini wujud bermakna ada yang mencipta. Ada yang mencipta, yang maknanya pencipta itu ada. Ada itu wujud. Itu namanya dalil logik. Jika Tuhan Allah ini tidak wujud, maka tidak akan wujud alam ini. Itu namanya dalil logik. Oke, boleh paham? Seluruh sifat 20 ini memiliki dua dalil. Atau boleh ditetapkan dengan dua dalil, yakni dalil nakli. Nakli itu Quran dan hadis, dan dalil akli. Akli maknanya dalil logik. Tapi ini pun ramai yang salah paham. Katanya ada mufti yang mengatakan bahwa ini bukan ciptaan ulama-ulama Islam. Tapi ulama-ulama apa nggak tahu itu. Dia tidak belajar bahwa dalam sifat 20 memiliki dalil Quran dan hadis. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat tidak boleh menetapkan sifat atau asma bagi Allah tanpa dalil nakli. Sepakat ulama. Ahlussunnah sepakat tidak boleh menetapkan sifat Allah atau asma Allah tanpa dalil nakli. Mesti ada dalil nakli Quran atau hadisnya. Boleh paham? Mungkin ada yang bertanya begini, apa bezanya asma dan sifat? Sifat adalah makna yang ada pada zat. Sifat adalah makna yang ada pada zat.
Allah itu zat memiliki sifat. Oke. Kalau asma itu nama untuk zat Allah yang memiliki sifat. Jadi asma Allah lahir dari sifat-sifat Allah. Sekali lagi, sifat itu apa? Sifat itu makna yang ada pada zat Allah. Misalkan makna kudrat, makna irodat, dan seterusnya. Asma itu apa? Asma itu nama untuk zat Allah yang memiliki sifat. Kalau kita lagi perdalam lagi, gini. Contoh misalkan sifat kudrat. Itu melahirkan banyak asma. Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Jabbar. Ya, itu semua lahir dari sifat kudrat. Jadi asma-asma Allah itu al-asmaul husna itu lahir dari sifat-sifatnya Allah. Sama ada sifat zat atau sifat fi'al. Tadi di awal Allah itu memiliki sifat zat atau sifat fi'al. Misalkan Allah punya apa? Sifat wujud. Wujud itu sudah melahirkan asma ini dan seterusnya. Ulama sudah menulis tentang asma-asma yang lahir dari sifat Allah. Karena asma itu adalah nama untuk zat Allah yang memiliki sifat. Misalkan Allah yang kudrat lahir asma ini. Allah yang mukhalafatul hawat lahir sifat asma ini. Allah memiliki zat Allah yang memiliki sifat apa? Misalkan hayat lahir sifat al-hayyu, al-apa lagi asma seterusnya. Begitu. Jadi asma Allah lahir dari sifat-sifat Allah. Asma itu apa? Nama untuk zat Allah yang memiliki sifat. Nah, sifatnya Allah kan macam-macam, maka asmanya juga macam-macam. Boleh paham tak ini? Jadi asma lahir dari sifat. Oke. Wujud. Dalil logiknya ada, dalil Quran hadisnya ada. Sekarang salbiyah. Kidam ini dahulu. Kidam ini lawannya hudus. Tidak ada permulaan. Allah ini tidak ada permulaannya. Allah ini tidak ada permulaannya. Itu namanya kidam. Jika Allah punya permulaan, bermakna ada yang mencipta Allah. Pertanyaannya, yang mencipta Allah siapa? Kan Allah itu wajib kidam. Kidam itu dahulu tanpa ada permulaan. Dalil logiknya, jika Allah ini tidak kidam, maknanya hadis atau kudus, bermakna Allah ada yang menciptakan. Pencipta Allah. Pertanyaannya, penciptanya Allah siapa? Penciptanya Allah siapa? Nanti terus pencipta Allah siapa? Terus mustahil. Karena semuanya kembali kepada Allah. Contohnya begini. Karena kalau Allah ada yang menciptakan, ada yang menciptakan lagi. Itu kemungkinannya dua. Kalau tidak daur, ya tasalsul. Tasalsul dibaca mana? Pencipta itu terus tanpa ada habisnya. Mustahil. Kalau daur, Allah diciptakan oleh si A diciptakan oleh Allah. Terus yang mencipta siapa kalau begitu? Jadi mustahil Allah tidak kidam. Allah wajib kidam. Dalil logiknya apa? Dalil naklinya apa? Di situ al-awwal, ya. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Oke. Terus itu ada perbedaan antara azali dan kidam, nanti boleh dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian baqo. Baqo itu kekal. Al-baqi. Tidak ada habisnya. Jika Allah tidak baqo, bermakna Allah itu fana, rosak. Yang rosak itu berarti tidak wajib ada. Karena boleh rusak.
Jika Allah tidak wajib ada, bermakna Allah itu hadis. Walhal Allah itu sudah qadim. Nah, itu kalau dirunutkan seperti itu, ditartibkan begitu. Jika Allah ada akhirnya atau rosa, bermakna Allah itu tidak bako. Yang tidak bako itu namanya rosa. Yang rosa itu sifatnya makhluk atau hadis, sifatnya makhluk. Hadis. Jika Allah hadis, berarti Allah tidak kidam. Padahal Allah tadi dijelaskan sudah kidam. Oke. Mukhalafatul hawadisi. Loh, kok sudah pukul 11.30? Loh, kok cepat sangat? Harus mesti laju nih. Mukhalafatul hawadisi itu Allah berbeza dengan makhluk secara mutlak. Sama ada sifatnya Allah berbeza, zatnya Allah juga berbeza, perbuatan Allah juga berbeza. Atau dalam bahasa mudah, apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa dalam bayanganmu. Karena imajinasi orang pasti beza-beza. Jangan-jangan Allah seperti bintang. Jangan-jangan Allah seperti matahari. Jangan-jangan Allah ini, itu. Tidak. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti apa dalam bayanganmu. Allah berbeza secara mutlak dengan makhluk. Mukhalafatul hawadis, dalil naklinya apa? Laisa kamitslihi syai'. Karena jika Allah sama dengan makhluk, bermakna Allah ada penciptanya. Bermakna Allah bisa rusak. Bermakna Allah tidak kidam. Karena makhluk itu bisa mati, ada penciptanya, dan seterusnya. Allah tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul hadisi. Allah tidak punya tempat. Karena yang bertempat itu makhluk. Allah tidak berarah di atas sana. Karena jika berarah di atas sana, tempatnya di sana, Allah sama dengan makhluk. Karena sama-sama punya tempat, punya arah. Jadi jangan dikatakan Allah tempatnya ada di atas aras. Jika Allah di atas aras sana, sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Atas menurut orang Melaka. Menurut orang Australia, bawah. Karena bumi ini bulat. Kan begitu. Nah, tapi kenapa kok ada ayat-ayat hadis yang menunjukkan seakan-akan Allah ada di atas? Pertama, ayat yang menunjukkan Allah seakan-akan di atas itu tidak hanya itu saja. Yang seakan-akan menunjukkan Allah di bawah juga ada. Misalkan innallaha ma'ana. Kita bersama Allah. Dan bersama itu di mana? Di bumi kan? Nah, kan begitu. Tapi kan banyak ustadz yang mengatakan Allah begini seakan-akan di atas. Oke, itu maksudnya adalah menunjukkan ketinggian derajat Allah. Bukan bermakna tempatnya di atas. Jadi ketika kita misalkan ada ayat menunjukkan Allah Ar-Rahman ala arsistawa, misalkan di atas aras dan seterusnya, itu bukan bermakna tempatnya Allah, tapi menunjukkan ketinggian derajat Allah. Menunjukkan ketinggian derajat Allah. Jadi untuk menunjukkan derajat Allah, maka Allah itu tinggi. Jadi bukan bermakna Allah ada tempat di atas aras. Tapi ayat-ayat atau hadis yang seakan-akan Allah di atas aras, di atas langit, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memiliki derajat yang tinggi. Bukan bermakna tempatnya di sana. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu bukan ke tempat Allah. Kan ada yang cakap itu, ke tempat Allah. Allah tak punya tempat. Allah tidak punya, Allah itu wujud tanpa tempat dan arah. Karena yang punya tempat itu makhluk. Yang punya arah itu makhluk. Tapi Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke tempat munajatnya dan kemudian dikasyaf oleh Allah sehingga mata beliau boleh melihat Allah, bukan datang ke rumahnya Allah, bukan datang ke tempatnya Allah, tapi ke tempat munajat dan kemudian dikasyaf sehingga mata beliau boleh melihat Allah. Bukan kok datang ke tempatnya Allah. Paham tak ini?
ayat-ayat yang seakan-akan Allah ada di atas, itu maknanya adalah untuk menunjukkan Allah memiliki derajat tinggi. Orang atasan, itu bukan bermakna orangnya di atas sana. Itu loh maksudnya. Itu kan orang tinggi itu. Bukan berarti orangnya di sana. Untuk menunjukkan Allah itu zat yang maha tinggi, tapi bukan tinggi secara fisikal. Gitu loh maksudnya. Tinggi tapi bukan secara fisikal. Oke. Allah juga tidak diperanakan. Karena yang diperanakan itu makhluk. Dan seterusnya. Allah tidak tersusun-susun. Karena yang tersusun-susun itu makhluk. Panjang ini mukhalafatul hawadis. Oke. Sekarang qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu maknanya Allah wujud tanpa ada yang mewujudkan. Allah tidak memerlukan yang lain untuk kewujudannya. Oh, kalau kita perlu sama Allah, kita wujud karena diwujudkan oleh Allah. Maknanya kita perlu sama Allah. Tapi Allah tidak memerlukan yang lain. Oke. Ya, itu ini. Kemudian wahdaniyah. Allah itu satu. Satu zatnya, satu sifatnya, maksudnya kudrat satu. Satu perbuatannya. Artinya selain Allah tidak ada yang memiliki perbuatan. Karena kita ini kita dan perbuatan kita diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini kalau dijelaskan panjang, waktunya juga tidak cukup. Saya tak tahu ini ada seri 3 tak? Kalau ada seri 3, saya ulas seri 3. Ada seri 3 tak ini? Insya Allah saja. Dan insya Allah ya saya tutup. Jadi saya ini agak sedikit tergesa-gesa karena, waduh, kalau ada seri 3 nanti kita mulakan dari inilah secara satu persatu. Nanti kita akan bahas tentang apa perbuatan makhluk dan seterusnya. Ini masih ada seri ketiga tak Ustaz? Oh ada, oke. Kalau ada berarti kita tak payah untuk bergesa-gesa. Oke. Masih ada beberapa masa waktu. Sila kalau ada yang mau soalkan, ada yang mau bertanya. Sila Tuan. Insya Allah ya untuk seri ke-3. Insya Allah. Oke. Nabi menghadap Allah, jadi nanti bercakap, mendengar dan melihat. Jadi 3 benda ini macam mana? Satu, nanti bercakap, melihat. Nabi Muhammad dengan Allah. Oke. Melihat itu dengan mata kepala pertama. Tetapi melihat tanpa kaif. Kaif itu ciri-ciri khasnya makhluk. Kalau saya melihat Tuhan, pertama, Tuhan mesti di hadapan saya. Kalau di belakang saya tak boleh tengok. Dan tidak jauh-jauh sangat. Kalau jauh-jauh sangat, saya tak boleh tengok. Juga tidak di tempat yang gelap. Karena kalau gelap-gelap sangat, saya tak tampak. Itu melihatnya makhluk. Ya, kalau saya melihat makhluk, itu pasti memiliki kaif. Cara-caranya makhluk. Ciri khasnya makhluk. Mesti tidak jauh, berhadapan, terus kemudian tidak gelap. Itu melihatnya makhluk. Tapi melihat Allah itu berbeza. Melihat tanpa kaif. Lah macam mana? Ya wallahu alam. Kelak akan kita buktikan ketika di surga. Yang jelas tidak saling berhadapan. Karena kalau saling berhadapan itu maknanya Allah punya arah. Makanya begini, Mu'tazilah itu sebenarnya niatnya ini baik, tapi justru jatuh dalam kesesatan. Mu'tazilah itu menafikan Allah tak boleh dilihat. Mu'tazilah. Alasannya apa? Alasannya karena kalau Allah dilihat, bermakna Allah dalam satu arah. Jika Allah dalam satu arah, maka Allah sama dengan makhluk. Maka Mu'tazilah mengatakan Allah tak boleh dilihat. Nabi Muhammad melihat Allah, tapi melihat tanpa arah. Hakikatnya macam mana? Ya wallahu alam. Kita buktikan kelak di
akhirat. Akan melihat Allah tanpa arah. Loh, macam mana kok melihat tanpa arah? Kalau kita ngotot, melihat pasti dengan arah. Itu maknanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah ini ghaib, sementara kita ini syahid. Beza. Jangan disamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah berbeza secara mutlak dengan makhluk. Ini melihat. Kemudian mendengar. Mendengar kan? Melihat dan mendengar. Nabi Muhammad mendengar kalam Allah. Kalam yang macam mana? Saya tak payah untuk menjelaskan ini panjang lebar. Karena kalau ini diulas panjang lebar. Kalam Allah menurut ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah itu kalam tanpa suara, tanpa huruf. Maknanya apa? Kalam nafsi. Kalam yang tanpa suara, tanpa huruf namanya kalam nafsi. Hijab kalam nafsinya Allah diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Kalam nafsinya Allah diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Ulama sepakat kalam Allah boleh didengar. Walaupun tanpa suara, tanpa huruf. Sama misalkan Tuhan, dengarkan suara hati. Ucapan hatimu, perkataan hatimu. Itu ada suaranya tidak? Tidak. Ada hurufnya tidak? Tidak. Lah kita suci saja ada kok. Jadi kalam nafsinya Allah diperdengarkan kepada Nabi Muhammad. Walaupun kalam itu tanpa huruf, tanpa suara. Sebagian ulama, sikit ulama Hanabilah, Hambali mengatakan Allah punya suara, punya huruf. Tapi tak sama dengan makhluk. Ini panjang kalau diulas. Ya panjanglah, saya tak payah untuk masalah ini. Tapi Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan kalam Allah kalam nafsi, tanpa suara, tanpa huruf, tapi didengar oleh makhluk. Nabi Muhammad mendengar kalam nafsinya Allah. Allah mampu saja, mengapa Allah tak mampu untuk bagi dengar kepada hamba yang dia kehendaki. Jadi yang didengar oleh Nabi Muhammad adalah kalam nafsinya Allah. Kalam yang tanpa suara dan tanpa huruf. Oke. Yang lain. Cukup Tuhan. Nah, jadi kalau melihat, ya tadi, jangan disamakan melihat Allah dengan melihat makhluk. Kalau makhluk pasti pakai kaif. Tapi melihat Allah tanpa kaif. Oke. Yang lain? Sila. Taurat. Kenapa? Kalam. Sama. Di Bukit Turisina atau Turisaina, beliau mendengar kalam Allah, kalam nafsi. Kalam yang tanpa suara, tanpa huruf. Karena kalau Allah punya suara, punya huruf, itu maknanya ada persamaan dengan makhluk. Insya Allah, bila-bila kalau seri 3 nanti akan saya ulas secara panjang lebar, ya walaupun tidak lebar, walaupun tidak panjang sangat, ya, tentang perbezaan ulama tentang sifat kalam. Insya Allah. Oke. Kalau ini waktunya tak cukup, nanti kalau saya urai nanti pukul 1 selesai. Nah, insya Allah kalau seri 3 kita ikut lagi tuan-tuan, akan saya ulas tentang sifat kalam. Oke. Sudah cukup? Cukup? Insya Allah kita hadir dan semoga mendapat taufik dari Allah, pertolongan dari Allah untuk hadir pada siri yang ke-3 insya Allah. Demikian daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa tawasul saja, membaca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat, ilmu yang barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, diberikan umur yang panjang, barokah manfaat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, yang halal dan thayyiban, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan putra-putri, cucu-cucu yang soleh dan soleha, hajat-hajat kita dikabulkan, dimudahkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama orang-orang yang kita cinta, keluarga kita, amin Allahumma amin, bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian daripada saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.